Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Hadirin, baru saja kita umat Islam merayakan hari besar Idul Adha, walaupun dalam keadaan duka yang mana masih diliputi dengan wabah dan penyakit yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segala wabah dan penyakit ini segera dicabut dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin, perlu diketahui bahwa wabah ini adalah qada Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sebagai siksaan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, ketika terkena wabah sampai wafat, maka dijamin oleh Rasulullah sebagai syahid. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita itu menjadi syahid yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Namun para jamaah, perlu diketahui bahwa syahid itu tidak serta-merta. Tidak kemudian ada orang naik pesawat terbang, jatuh, mati syahid, tidak bisa. Naik kapal laut, tenggelam, mati syahid, belum tentu. Lihat dulu, ada syaratnya. Syaratnya adalah amanu wa amilus sholihat. Mereka itu adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tentu iman muslim, dan harus dibuktikan dengan wa amilus sholihat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru syahid. Kalau tidak taat pada Allah, bahkan mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berharap itu syahid akan didapatkan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada momentum Idul Adha, saya ingin sedikit untuk menyampaikan bahwa di sini ada pelajaran penting, yaitu makna sa'adah, makna kebahagiaan, makna kesuksesan, makna kunci kesuksesan bagi seorang mukmin itu dinyatakan di situ. Satu, yaitu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kunci sukses adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau berdua bersama Nabiullah Ismail alaihissalam memperoleh kesuksesan yang luar biasa, memperoleh kebahagiaan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna sa'adah, makna kebahagiaan, makna sukses di dalam Islam itu adalah nailu ridwanallah, memperoleh ridho dari Allah. Bukan jabatan tinggi, bukan profesor, doktor dan lain sebagainya. Bukan itu makna sukses. Bukan kekayaan yang melimpah ruah, apapun keturutan yang diinginkan. Bukan itu. Tapi makna kebahagiaan, makna kesuksesan di dalam Islam itu adalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari mana memperoleh ridho Allah kalau tidak takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apapun yang diperintahkan oleh Allah,
hampir 100 tahun, diperintah untuk khitan, beliau laksanakan. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih seluruh binatang ternaknya, dibagikan kepada fakir miskin, beliau laksanakan. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran yang hak kepada Raja Namrud, beliau laksanakan, bahkan sampai dihukum bakar, dibakar di atas api yang membara, beliau laksanakan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungsikan istri dan putranya yang baru lahir dari Palestina ke Mekah. Bayangkan, hampir 1000 kilo atau lebih 1000 kilo. Beliau laksanakan dan beliau tinggal karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. 14 tahun kemudian disambangi, apa yang terjadi? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya putra yang sudah kelihatan besar itu. Beliau laksanakan dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketaatan pada Allah, kunci kesuksesan yang pertama. Yang kedua, tentu pengorbanan tadi bersamaan dengan ketaatan harus ada pengorbanan. Pengorbanan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala? Apa berkorban untuk mencari nafkah saja yang kita jungkir balik setiap hari? Mohon maaf. Berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala ini mutlak. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentu ketaatan dan pengorbanan itu pasti ada rintangan, hadangan, cemoohan, kezaliman dan lain sebagainya, kriminalisasi dan lain sebagainya. Pasti itu. Itu sunnatullah. Karena itulah kita lakukan dengan sabar, sabar dan sabar. Yang ketiga, kunci sukses, ada isyarat penting di dalam Idul Adha, yaitu bagaimana persatuan umat Islam diperlihatkan oleh saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Bagaimana menuju ke tempat yang satu, Tuhan yang satu, Ka'bah yang satu, bahasa yang satu, bendera yang satu, benderanya Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu benderanya Rasulullah SAW. Itu yang nanti di akhirat akan menaungi kita umat Islam, umatnya Rasulullah SAW. Yang tidak cinta kepada bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan bermimpi akan berada di bawah benderanya liwat Rasulullah SAW besok di akhirat. Persatuan umat Islam kita tidak boleh dipecah belah. Ini indikasi-indikasi luar biasa memecah belah umat Islam, mengadu domba umat Islam. Diadu domba sedemikian rupa antar kiai dengan kiai dan lain sebagainya. Kita harus sadar, kita tidak boleh diadu domba. Harus bersatu padu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diperintah oleh Allah, berpegang teguhlah kalian semuanya itu. Bihablillahi, dengan tali Allah, dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, jami'an seluruhnya. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Innamal mu'minuna ikhwah pada ayat yang lain. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ikhwah, bersaudara. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berikutnya Allah mengingatkan, terakhir ayat ingin saya bacakan surat Al-Anfal ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu satu sama lain saling kuat menguatkan, saling bantu membantu untuk menggebuk umat Islam. Ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu, jika kalian tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu bersatu, takun fitnatun fil ard, akan terjadi fitnah di muka bumi. Kurang jelas seperti apa fitnah kepada umat Islam bertubi-tubi karena kita tidak bersatu. Wa fasadun kabir,
dan akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi ini. Kurang jelas seperti apa kerusakan yang besar itu ditunjukkan saat ini. Orang-orang kafir sudah tidak punya takut lagi kepada umat Islam. Nyalinya umat Islam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah terkena penyakit al-wahn, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, materialistis, kedonyan, wa karahiyatul maut, dan takut kepada kematian. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya umat Islam, dan umat Islam segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.